Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Mile 22 yang bercerita tentang seorang agen CIA yang memimpin sebuah grup bernama Overwatch yang ditugaskan untuk menjemput seorang polisi rahasia di kedutaan Amerika. Mereka harus melewati beberapa ancaman karena polisi rahasia yang mereka bawa memiliki informasi tentang lokasi dari sebuah isotop radioaktif yang berbahaya yang diburu oleh banyak sekali orang. Bagaimana mereka melewati seluruh rintangannya? Mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan sepasang kekasih yang terlihat sedang mencari sebuah alamat. Karena tak yakin dengan alamat yang seorang berikan padanya, sepasang kekasih itu lantas memutuskan untuk bertanya pada seseorang yang berada di sebuah rumah. Ketika mereka sedang menekan tombol bel, scene memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita yang sedang membidik dari kejauhan. Mereka terlihat sedang berkomunikasi dengan timnya yang mengontrol dari jarak jauh. Setelah mendapat perintah untuk melakukan serangan, rupanya sepasang kekasih yang terlihat sedang mencari sebuah alamat itu adalah agen rahasia. Akhirnya, saat pintu terbuka, mereka langsung memaksa masuk ke dalam, diikuti oleh beberapa rekannya yang langsung melindungi mereka berdua. Lalu setelah itu tim langsung menggeledah seisi rumah dan menangkap total 5 orang yang diduga adalah penjahat. Salah satu anggota dari mereka menemukan 2 buah komputer dengan cadangan harddisk yang sangat banyak. Ia pun melaporkan hal itu pada bosnya. Dan setelah perintah diturunkan, ia langsung mengambil semua harddisk uang yang terlihat mencurigakan. Di satu sisi, 2 orang anggota lain mendapat perintah untuk menggeledah sebuah ruangan rahasia. Karena salah satu informan tim berhasil menemukan citra panas dari sebuah ruangan. Namun sesampainya anggota tim tersebut di tempat, ia tak menemukan apapun dan yang ia lihat hanyalah sebuah tembok. Tetapi ketika informan tim meneriaki bahwa ada musuh di dalam tembok, anggota tim Overwatch tiba-tiba terkena tembakan. Mendengar adanya tembakan, kelima orang yang telah disekap langsung memberontak dan mencoba untuk melawan. Namun usaha mereka gagal dan justru mendapat petaka karena tim Overwatch langsung membunuh kelima orang tersebut. Saat semua orang telah terbunuh, pemimpin tim langsung mengisyaratkan timnya untuk mundur. Karena tak lama lagi rumah tersebut akan meledak. Akhirnya tim keluar dari rumah dan mereka pun pergi. Kemudian, scene berpindah pada pemimpin Overwatch yang bernama Jimmy sedang memarahi anak buahnya karena mereka gagal menjalankan misi. Tak tanggung-tanggung Jimmy memarahi seluruh anak buahnya, termasuk mereka yang tak bersalah. Lalu salah satu anggota Overwatch yang bernama Alice menjawab jika ia akan bertanggung jawab dan menyelesaikan tugasnya. Setelah itu mereka pergi ke markas di mana Jimmy harus menginterogasi seorang wanita yang diduga telah berkorupsi. Ia meminta bantuan pada Jimmy untuk menolongnya, karena jika tidak, pemerintah akan menahan seluruh asetnya yang bernilai miliaran. Ia juga mengatakan jika dirinya mengenal salah satu miliarder bernama Warren Buffett. Namun Jimmy tak peduli dan tetap akan memproses hukum yang berlaku. Kemudian setelah itu ia mengadakan rapat bersama timnya dalam rangka menyelesaikan tugas baru. Seusai rapat, ia bersama Alice membicarakan masalah yang sedang Alice hadapi, yaitu perceraian. Karena Jimmy tak ingin Alice memiliki beban saat ia menjalankan tugasnya, meskipun perkataan Jimmy selalu pahit. Namun Alice selalu menerimanya karena perkataan dan saran yang Jimmy berikan padanya selalu benar. Saat Jimmy sedang berada di kantornya di luar kedubes, sebuah mobil tiba-tiba menerobos ke dalam gedung dan menghancurkan pembatas. Kemudian mobil itu berhenti dan muncul seorang pria misterius yang membawa sebuah kartu. Ia pergi menghadap ke pagar sembari menunjukkan kartu yang ia bawa. Tak lama kemudian, seorang tentara mendekatinya lalu ia memborgolnya dan membawa kartu misterius tersebut. Pria misterius itu terlihat sangat santai saat ia diborgol dan dibawa ke ruang interogasi. Setelah pria itu dibawa, informan langsung mencari data pribadi dari pria tersebut. Dan ternyata ia adalah seorang anggota polisi bernama Lee Nur.
Alice pun diperintahkan untuk menginterogasi Lee agar mau membuka cakram yang ia bawa. Namun dengan berbahasa Indonesia, Lee menjawab jika ia ingin keluar dari Amerika. Saya mau keluar dari negara ini sekarang. Ia akan membuka cakram yang bisa menghancurkan politik dari sebuah negara. Namun Alice justru menolak permintaan Lee karena menurutnya Lee tak pantas mendapatkan tuntutan. Dan Lee pun mengatakan hal demikian. Ia tak mau membuka cakram tersebut. Karena tak kunjung mendapat hasil, akhirnya Alice keluar dari ruangan dan Lee dibawa ke ruangan laboratorium untuk diperiksa. Sementara itu, di luar, Menteri Luar Negeri sebuah negara datang dan meminta secara langsung pada pihak Amerika untuk mengembalikan Lee. Lalu scene berpindah ke dalam laboratorium di mana Lee diberi beberapa pertanyaan termasuk apakah ia akan memberi kode cakram tersebut apabila ia dikeluarkan dari Amerika. Dan jawaban Lee adalah iya. Setelah beberapa pertanyaan terjawab, Lee langsung diborgol di ranjang laboratorium. Di tempat yang berbeda, rupanya Menteri Luar Negeri ditolak mentah-mentah oleh Jimmy yang tak mau mengembalikan Lee pada mereka. Walaupun ia harus berperang. Kembali ke laboratorium, saat Lee sedang bermeditasi, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang dokter yang sedang memeriksanya. Namun, alih-alih memeriksa, dokter itu berkata, kemudian dokter itu tiba-tiba mengeluarkan suntikan dan berusaha menyerang Lee. Beruntung, Lee berhasil menahannya dan pertengkaran pun tak bisa dihindari. Lee bertarung dengan dua orang sekaligus dalam kondisi tangan terikat borgol. Tetapi karena Lee adalah orang misterius yang sangat hebat, ia berhasil membunuh kedua dokter gadungan tersebut setelah melalui pertengkaran yang cukup panjang. Ia lalu terduduk dengan kondisi terluka. Setelah kejadian itu, barulah tim Overwatch mengetahui seberapa penting Lee bagi suatu kelompok. Karena dianggap berbahaya dan penting, tim Overwatch memutuskan untuk memindahkan Lee dari kedubes. Tim pun dipersiapkan terlebih dahulu. Mereka disuntik sebuah GPS agar tim pengontrol dapat mengawasi pergerakan mereka dan memberi mereka saran. Akhirnya setelah semua selesai, Lee langsung dibawa ke mobil dengan pengawalan yang sangat amat ketat. Ia diborgol dan tak diperbolehkan berbicara. Di tempat perjalanan, rupanya Jimmy berusaha untuk bertanya tentang kode dari cakram tersebut. Tetapi lagi dan lagi Lee menolak hal tersebut, lalu ia kembali bermeditasi. Pada awalnya, perjalanan terasa seperti biasa saja, mereka menjalankan tugas. Tak ada gangguan, tak ada hambatan hingga mereka tiba di tujuan. Namun, misi kali ini berbeda. Lee yang menjadi tahanan mereka benar-benar seorang yang sangat diburu oleh beberapa kelompok. Hingga akhirnya gangguan pun datang. Beberapa motor berusaha mendekati mobil dan mengganggu situasi. Para tim yang berada di dalam langsung bersiap dan meminta bantuan pada tim pengawas. Tetapi karena kelompok misterius tersebut sangat cepat, tim pengawas tak bisa melihat secara langsung kejadian saat beberapa motor tersebut mendekati mobil. Dan setelah mereka menjauh, barulah tim tersadar jika ternyata ada salah satu pengendara motor yang memasang bom di bodi belakang mobil. Tak lama kemudian, mobil meledak dengan keras dan kencang. Kamera sempat mati sejenak sebelum akhirnya kembali menyala. Akibat dari bom tersebut membuat tim Overwatch cukup kewalahan. Beberapa dari mereka terlihat terluka parah dan Jimmy berusaha untuk melindungi rekan-rekannya. Ia bersama Alice berusaha untuk mempertahankan diri mereka serta Lee. Aksi cerdik Jimmy lakukan. Saat sekelompok misterius itu sedang berfokus pada mobil, Jimmy memutuskan untuk keluar dari jalur. Ia pergi ke kerumunan yang berada di sana. Lalu ia menembaki kelompok tersebut satu persatu hingga tewas. Tetapi karena jumlah mereka banyak, akhirnya tim pengawas terpaksa memerintahkan Jimmy untuk segera kabur meninggalkan seluruh rekannya yang terluka. Di situasi yang sama, ketika tim Overwatch sedang berusaha menembaki balik, dua anggota misterius itu tiba-tiba muncul tepat di hadapan Lee Nur. Tetapi sepertinya mereka salah menculik, karena Lee adalah salah satu agen polisi rahasia yang akan membuat mereka tewas dengan sangat kejam. Tim pengawas menyuruh Alice dan Jimmy untuk melindungi Lee, yang mereka sebut sebagai paket.
Karena musuh mereka terus-menerus bertambah, akhirnya Jimmy memutuskan untuk mundur dan kabur menggunakan mobil yang baru. Kemudian Shin memperlihatkan anggota tim Overwatch yang terluka tengah dikepung. Dan tiba-tiba ia mengeluarkan 2 buah bom dan tak lama ia melakukan bom bunuh diri. Setelah tim Overwatch yang lain berhasil melarikan diri dan pergi ke sebuah restoran, Jimmy tiba-tiba melihat seorang pria yang mencurigakan tengah berdiam diri di luar restoran. Tanpa rasa takut, ia mendekati pria misterius tersebut dan bertanya maksud serta tujuan pria itu mengikutinya. Pria itu hanya menjawab sederhana, yaitu ia ingin Lee dikembalikan padanya. Mendengar hal tersebut, Jimmy hanya tertawa. Ia lagi-lagi menjawab bahwa dirinya takkan memberikan Lee pada siapapun, meski harus berperang hingga mati. Rupanya perkataan Jimmy dianggap sebagai tantangan. Pria itu pun tersenyum, lalu pergi meninggalkan Jimmy. Setelah pertemuan itu, Jimmy memutuskan untuk kembali ke restoran. Tetapi baru saja ia masuk ke dalam, Jimmy tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan ya, terdapat bom di area kasir restoran tersebut. Ia langsung memeluk salah satu anak kecil di hadapannya dan tak lama bom meledak dengan sangat kencang. CCTV tim pengawas sempat mati sementara sebelum akhirnya kembali normal. Namun tim Overwatch rupanya harus kembali menghadapi maut yang perlahan mendekati mereka. Seakan telah siap, Jimmy memerintahkan Alice untuk tetap menjaga Lee, sementara dirinya dengan salah satu anggota Overwatch terakhir akan berusaha menahan para komplotan yang berusaha mengambil Lee. Terjadi beberapa penembakan di sana sebelum Jimmy berhasil membunuh beberapa dari mereka. Ancaman tak hanya berupa senjata dan bom, melainkan 2 wanita yang tiba-tiba menyerang Jimmy dan Lee. Mereka pun terpaksa melawan 2 wanita tersebut. Di saat Alice sedang mengobati rekannya yang terkena luka akibat dari ledakan bom, Jimmy cukup kesulitan untuk melumpuhkan wanita tersebut. Tetapi Lee rupanya cukup handal dan cepat dalam melumpuhkan lawannya. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya 2 wanita itu berhasil dikalahkan. Jimmy langsung membawa Lee, Alice, dan rekannya ke dalam mobil. Lalu ia meminta tim taktis untuk memberi mereka petunjuk jalan yang aman untuk mereka lalui. Karena Shin menunjukkan beberapa jalan yang terlihat telah diblokade oleh komplotan yang berusaha mengambil alih Lee, setelah cukup lama berkendara, akhirnya Jimmy berhasil menemukan sebuah apartemen. Namun saat ia akan masuk ke dalam, salah satu rekannya memutuskan untuk berdiam di luar demi menahan para komplotan. Ia mengatakan jika dirinya tak memiliki alasan lagi untuk hidup. Tak ada jalan keluar lain, Jimmy terpaksa menerima permintaan tersebut dan mereka langsung masuk ke dalam apartemen. Lalu Shin menunjukkan bagaimana anggota dari Overwatch tersebut bertahan diri dari para komplotan. Yang terus-menerus menembaknya. Setidaknya ia berhasil membunuh dan memperlambat pergerakan komplotan tersebut agar timnya bisa melarikan diri meskipun ia harus tewas. Lalu setelah ia tewas, komplotan langsung berbondong-bondong masuk ke dalam apartemen untuk mencari keberadaan Lee. Alice terpisah dengan Jimmy dan Lee agar mengecoh para musuh yang terlihat telah memasuki apartemen. Jimmy dan Lee berhasil membunuh beberapa, sementara Alice terkepung dan mencoba untuk meminta tolong pada rekannya. Namun tak ada sama sekali jawaban yang ia terima. Akhirnya karena harus berimprovisasi, Alice mengambil sejumlah selotip, lalu memasangkan beberapa bom di area pintu dan tembok. Setelah itu ia berusaha kabur melalui tembok yang telah ia lubangi menggunakan ledakan bom. Musuh semakin banyak dan terus mengepung. Menyadari Alice sedang berada dalam bahaya, ia meminta bantuan pada tim pengawas untuk melacak keberadaan Alice. Namun mereka lebih meminta Jimmy agar kabur terlebih dahulu ke sebuah tangga yang telah aman. Ia meminta Jimmy agar berfokus pada paket mereka terlebih dahulu. Tetapi Jimmy menolak, ia tetap bersikeras akan mencari keberadaan Alice dan menolongnya. Bahkan Jimmy secara terang-terangan meminta bantuan pada Lee untuk mencari keberadaan Alice, dengan iming-iming jika Alice rela mengantar Lee agar aman saat ia seharusnya berada di rumahnya untuk menjaga anaknya. Akhirnya Lee setuju untuk membantu Jimmy mencari keberadaan Alice. Mereka pun langsung bergerak maju, membunuh beberapa musuh mereka yang semakin masuk dan mengetahui keberadaan mereka. Sementara itu di satu sisi Alice telah benar-benar tertekan. Keberadaannya diketahui oleh salah satu musuh yang perlahan mendekatinya. Sembari menangis, Alice meminta ampun pada musuhnya karena ia adalah seorang ibu yang memiliki anak.
Dan saat pria itu mendekatinya, Alice tiba-tiba mengeluarkan sebuah pecahan kaca dan menusukkannya tepat ke leher dari pria tersebut. Dia berharap bahwa pria tersebut akan langsung tewas. Rupanya Alice justru membuat pria tersebut semakin marah. Alice akhirnya harus terbanting-banting. Karena pria itu terus menyerang saat Alice hampir saja tewas dicekik olehnya, Jimmy dan Lee tiba-tiba datang dan langsung membunuh pria tersebut berkat seorang anak kecil yang memberitahu mereka tentang keberadaan Alice. Setelah itu mereka pun kembali kabur ke bawah. Dan saat mereka berhasil kabur dengan menggunakan mobil, Lee tiba-tiba membuat sebuah kesepakatan, yaitu ia akan memberitahu kode cakram tersebut asalkan hari ini ia diantarkan menuju bandara. Tanpa berpikir panjang, Jimmy menyepakati hal tersebut dan ia pun langsung mengantarkan Lee ke sebuah bandara. Sesampainya di sana, telah terdapat sebuah pesawat militer sangat besar yang siap untuk menjemput Lee. Dan setelah semua permintaan Lee selesai, barulah Lee menepati janjinya, yaitu ia akan memberitahu kode dari cakram tersebut. Kode itu berisi campuran angka dan huruf yang acak. Setelah mendengar kode yang disebutkan, tim taktis langsung berusaha memecahkan kode tersebut dan rupanya mereka berhasil. Isotop radioaktif yang berbahaya telah berhasil diamankan. Lee pun langsung dipindahkan ke pesawat tersebut, diikuti oleh Alice sebagai pengawas. Setelah pintu tertutup dan perlahan pesawat akan landas, Jimmy tiba-tiba mendapat kabar dari tim taktis tentang siapa Lee sebenarnya. Ternyata ia adalah seorang agen rahasia yang bekerja pada 3 negara atau disebut sebagai multi-agen. Tim pengawas pun langsung meminta Jimmy untuk segera menahannya, tetapi ia terlambat. Pesawat telah terbang dan di sana barulah semua terungkap. Ternyata Lee adalah seorang agen rahasia bagi negara Rusia. Ia disewa untuk menghancurkan politik dalam negara Amerika. Terlihat pula salah satu komando tentara Rusia yang melakukan meditasi yang sama dengan apa yang Lee lakukan. Lalu ia bertanya pada wanita di sampingnya dan bertanya-tanya apakah kamu siap. Wanita tersebut mengangguk dan tiba-tiba markas tim pengawas milik tim Overwatch diserang secara mendadak. Semua orang tewas kecuali pemimpin dari tim pengawas yang ditembak langsung. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Jimmy yang menyesal karena telah membunuh seorang anak yang berasal dari Rusia. Padahal anak itu adalah anak dari seorang wanita yang sangat berkuasa di negara Rusia. Hal itu ia lakukan saat misi menangkap 5 orang yang sedang berada di sebuah rumah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah karena kode yang Lee sebutkan ternyata berasal dari bahasa Rusia, yang artinya Christmas, menunjukkan balas dendam dari sang ibu yang anaknya telah tewas oleh Jimmy. Tamat.